sampai di mana? Saya berharap peserta didik mampu mengetahui bagaimana bentuk bumi. Poin yang kedua, peserta didik mampu mengetahui apa itu litosfer atau daratan, hidrosfer, perairan, dan atmosfer itu menyangkut udara. Tujuannya bisa mengetahui pada nama ini, sekaligus juga mampu mengetahui apa itu litosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Kemudian di dalam pembelajaran ini nanti bagian mana yang Ya, mungkin yang pertama itu saya akan dari tujuan saya kembangkan bagaimana bentuk permukaan bumi beserta isi-isinya, terus itu cara memberi pemahaman siswa tentang mengenai apa itu litosfer, hidrosfer dengan udara beserta contoh-contohnya. untuk mencapai area pengembangan ini, strategi apa yang diberikan? Yang pertama saya pakai strategi pembelajaran kooperatif dengan model pembelajaran snowball drawing, di mana kita membentuk kelompok-kelompok kecil peserta didik. Kemudian dari model pembelajaran ini saya sebagai guru memberikan bentuk pertanyaan dalam bola-bola kecil, terus nanti itu permainannya atau modelnya kita akan menyanyi. Saya akan ambil lagu naik-naik ke puncak gunung sesuai dengan judul dari pembelajaran yang saya ambil. Setelah itu bola-bola yang tadi yang beserta pertanyaan itu diputar atau diputar di dalam kelompok itu tersebut dengan pertanyaan. Kemudian setiap lagu itu nanti saya akan stop. Siapa yang mendapatkan bola-bola pertanyaan itu yang menjawab pertanyaan di kelompok itu. Tapi dengan modal masih diberikan waktu untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Oke, luar biasa ya. Oke, mungkin sampai di sini sepertinya nanti kalau saya pembelajaran ini saya akan observasi. Kalau saya pembelajaran mungkin kita berbicara ya. Siap. Oke, terima kasih banyak, semangat ya. Siap. Oke, pembelajaran kita hari ini tentang mari mengenal bumi kita. Jadi Bang, sebelum kita masuk di bab 4, saya mau tanya dulu mengenai materi yang ada di bab 3. Kemarin kita sudah belajar ada namanya teknologi. Sekarang kita mau bertanya apa itu teknologi?
ini. Terima kasih untuk waktunya di hari ini. Saya akan kembali melanjutkan coaching yang saya sudah lakukan sebelumnya di praobservasi. Ya. Pembelajaran kemarin sudah dilakukan. Saya sudah melakukan observasi terhadap Ibu Penny. Dan saat ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan sedikit terkait dengan pembelajaran yang sudah berlangsung di kelas kami. Ya, bisa ya? Bisa. Menurut Ibu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin? Ya mungkin dari saya ada senangnya, ada juga tidaknya, karena ada sebagian siswa mungkin yang memahami, ada Ya. juga yang asik bermain atau tidak fokus pada proses pembelajaran. Menurut Ibu apakah tujuan pembelajaran yang Ibu sudah persiapkan sebelumnya sudah tercapai? Ya ada sebagian yang sudah tercapai. Ada memang kemarin saya ada refleksi kembali mengenai materi ini. Ada memang satu siswa yang pada saat materi ini terjadi atau diberlangsungkan memang tidak hadir pada saat itu. Mungkin di situ saja kendala-kendala. Karena kendalanya karena Tidak tidak hadir. masuk kelas. Ya. Mungkin alasan sakit. Sakit ya. Kalau boleh tahu, Ibu bisa ceritakan kembali area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin. Ya mungkin lebih ke keaktifan siswa, terus itu diskusinya dengan penguasaan kelas, Oh iya, berarti ada pengembangannya ke keaktifan siswa, diskusi dan kelompok. pengelolaan kelas Iya. ya. Nah kira-kira menurut Ibu apakah kemarin di area pengembangan ini sudah berjalan baik atau masih ada yang perlu? masih ada yang perlu diperbaiki ya, terutama yang pada saat pengelompokan. Iya. Ada satu kelompok memang dia mengadakan diskusi, ada yang satu kelompok itu lebih ke apa ini ya, diskusinya tuh hanya satu orang saja yang ikut diskusi atau 2 orang di dalam situ, karena ada satu siswa yang dominan, dalam artian ada yang peringkat 1 dalam kelompok itu, peringkat itu sudah yang kerja, yang lainnya asik cerita gitu. Oh ya, jadi kendalanya itu karena tidak berlangsung baik itu karena ada yang dominan karena tingkat kemampuannya yang lebih dari yang lainnya. Yang lain, ya. Nah, kira-kira menghadapi situasi seperti ini, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Mungkin kalau dari saya lebih memilih lagi mungkin pembelajaran yang sesuai dengan minat-minat siswa, dan pengelompokannya itu juga disesuaikan dengan minat siswa. Kayak mungkin kedepannya saya akan lakukan begitu. Iya. Nah, kira-kira kapan Ibu mulai memperbaiki tantangan atau perubahan-perubahan yang Ibu sudah hadapi di kelas kemarin? Ya mungkin dalam waktu dekat ya juga kita harus perhatikan juga model pembelajaran, metodenya, materinya harus sesuai dengan materi yang disampaikan, terus itu minat-minat siswa juga diikut sertakan mungkin dalam waktu dekat atau minggu yang di depan itu. Kira-kira siapa yang bisa mendukung dalam pembelajaran seperti ini? Ya. Ada yang mendukung? Dukungan seperti apa yang diperlukan? Ini dari siswa atau dari kita sebagai guru? Ya, Mungkin boleh dari siswa, dari ini, atau mungkin dari rekan-rekan yang lain atau seperti apa? mungkin saling membantu saja dalam proses alat peraga Oh, atau alat saling peraga. melengkapi. Kalau saya mengalami